Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022. Jadi untuk pembahasan video ini saya akan bahas beberapa saham yang berhubungan dengan tambang ya. Beberapa diantaranya dia akan pembagian dividen ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Aneka Tambang atau Antam ya. Jadi kalau kita lihat weekly chartnya dulu ya untuk Antam, support resistennya sudah saya gambarkan. Supportnya 2490, resistennya 2630. Dan minggu ini dia ditutup koreksi di bawahnya 2490 ya. Maksud saya minggu lalu ya. Jadi apakah minggu ini masih bagus Pak Sunar seperti itu ya. Kalau untuk Antam dia ada aksi korporasi pembagian dividen tanggal 3 Juni ini ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar? Apakah beli atau gimana? Kalau Anda mengharapkan dividennya, kalau masih mau hold silahkan. Kalau mau beli sekarang, mau mengharapkan dividennya sih boleh saja menurut saya ya. Tapi di sini yang perlu diingatkan adalah tetap fokus ke pergerakan harganya juga, support resistennya. Di sini saya sudah gambarkan kalau dia berhasil naik lagi atau rebound ke atas 2490 yang belum punya Antam, kalau mau buy silakan ya. Seperti itu ya. Target price berikutnya tetap sama 2630 dan 2730. Kalau misalnya mau buy on weakness ya, karena dia masih testing area resistennya 2490, maka mau boleh buy on weakness di area 2350 kalau dari weekly-nya atau mingguannya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2350 ya, kalau dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi seperti ini ya, sama tetap ya. Kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound, mantul ya, naik ke atas 2350, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya. Itu untuk Antam. Kemudian dari daily chartnya memang agak sedikit berbeda garis-garisnya ya. Ini tetap sama, kalau yang mau buy tunggu aja. Kalau kita perhatikan hari Jumat 27 Mei dia high-nya di 2530 ya. Memang dia masih testing area 2490. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop loss ya. Sudah saya sebutkan 2370 dan 2290 ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Kemudian kalau yang mau buy, kalau yang belum punya, memang saya sudah sebutkan kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 2490 silahkan buy ya. Atau acuannya kita ambil acuan 2530 ya. High-nya dari hari Jumat 27 Mei kalau dia berhasil naik ke atas 2530, yang mau trading buy untuk Antam silahkan ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Jadi mengenai aksi korporasi dividen kira-kira bagaimana Pak Sunar? Apakah bakalan diturunkan dalam atau ARB setelah kumde dividen? Kita nggak akan pernah tahu 100% ya seperti itu ya. Memang sebelumnya sudah terjadi ITMG, dia memang setelah kumdate dia berikutnya lagi besoknya dia ARB ya seperti itu ya, auto reject bawah, gap down, ada yang disebutkan sebagai dividen trap ya. Sebenarnya bukan dividen trap ya. Memang untuk saham-saham yang dividen yieldnya tinggi biasanya setelah kumdate dia otomatis besoknya kebanyakan sih dibuka gap down ya seperti itu ya. Jadi saran saya sih sesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Kalau mau ambil dividennya silahkan. Tapi kalau masih fokus ke pergerakan harganya, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya apakah setelah dividen dia berhasil rebound ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi sejauh ini sektor energi terutama batu bara atau nikel masih cukup bagus ya seperti itu ya. Dan trennya di sini kalau kita lihat Antam ini memang masih cenderung sideways ya. Walaupun MA20-nya cenderung mengarah ke bawah, tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atas 2490 lumayan bagus ya. Seperti itu ya. Yang memang dia lagi testing area 2490. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Oke, berikutnya untuk Inco. Jadi Inco ini kalau kita lihat weekly chartnya di sini ya, dia support resistennya sudah saya gambarkan 7.500, resistennya 8.000 ya. Yang mana memang minggu lalu sempat breakout higher high ya, tapi kemudian ditutup di bawahnya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sih untuk Inco sudah pasang trailing stop ya. Karena saya waktu itu juga sudah share di grup kecil saya sudah buy Inco, kemudian nggak lama lagi saya jual sih memang sih, karena kena trailing stop ya seperti itu ya. Nah, apakah nanti ada aksi korporasi dividen? Mungkin aja ada. Rapat umum pemegang sahamnya tanggal 21 Juni 2022 ya. Itu jadwalnya seperti itu. Jadi untuk Inco ini sebenarnya selama dia bertahan di atasnya 7.500 sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Maksimum stop lossnya kalau masih punya, kalau masih hold untuk jangka menengah sekitar 6625 ya. Memang agak jauh ya. Jadi selama berada di atasnya 6625 menurut saya sih untuk Inco masih cukup bagus untuk jangka menengahnya dan jangka panjangnya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang belum punya
Kalau mau buy high sell higher silakan, naik ke atas 8.000 silakan buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya, seperti itu ya. Jadi untuk Antam ini kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 6625 itu yang paling bawah, atau terdekatnya di 7100 ya kurang lebih ya. Ini saya gambarkan 7100 sampai dengan 7500. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya ya, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Jadi seperti ini ya, sebelumnya di 7100 dia kan naik tinggi ya. Nah, kalau dia sudah naik tinggi, kalau mau buy on weakness kita tunggu di 7100 di sini ya, atau 6625. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Itu yang mau buy on weakness. Atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8000, menurut saya sih Inco boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga area buy on weakness-nya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy di sini ya, 7100 ya. Karena saya sudah sebutkan ini gambar kotaknya ya untuk area buy on weakness-nya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound atau mantul kita barusan buy ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau average up di 7800, sejauh ini memang masih cukup bagus ya, testing area 7800. Kalau yang mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya masih takut atau ragu-ragu ya tunggu aja di area 7100 sampai dengan 6500. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 7100 atau di bawahnya 6500, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya kita jangan buy dulu ya. Belinya bertahap aja. Kurang lebih sih cukup ya untuk Inco. Berikutnya untuk TINS. TINS dia akan membagikan dividen sejumlah 61,2 per lembar sahamnya ya. Kalau nggak salah kumtinya tanggal 3 Juni 2022. Jadi gimana Pak Sunar? Apakah boleh buy? Ini garis-garisnya untuk TINS sudah saya sebutkan ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1770 silakan buy ya, seperti itu ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya bagian stop punya ya. Terdekatnya di 1740. Low-nya minggu lalu ya. Nah, apakah bagus untuk buy sekarang? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu agresif ya. Walaupun memang dividennya cukup menarik lah seperti itu, tapi nggak terlalu tinggi juga. Jadi harusnya nggak berdampak banyak ya seperti itu ya. Di sini belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kalau misalnya mau buy on weakness, sebelumnya saya sebutkan di 1530 ya. Memang fluktuasinya di sini lumayan lebar ya, 1530 sampai 1770 ya. Jadi tunggu di area 1530 kalau mau buy on weakness atau di area kurang lebih di swing low-nya di sini ya, 1615. Tapi menurut saya sih kalau akan pembagian dividen sepertinya akan terjaga ya, seperti itu ya. Nggak mungkin sepertinya turun ke 1530, kemungkinan sih kecil ya. Seperti itu ya. Tapi semua kemungkinan masih ada ya, karena ini kecenderungan masih arahnya ke bawah. Ini masih berusaha untuk rebound, bisa saja sentimen dividen ya, bisa saja belinya bertahap aja. Kalau dia naik barusan kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Nah ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ada 3 area, 1900, 1765 kemudian 1660. Jadi yang ikutin saya ini harusnya sudah buy di sini ya. 1660 naik ke atas buy, naik ke atas 1695 tambah lagi. Kalau dia naik ke atas 1765 boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh saja buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia breakout higher high 1810 ya boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap lipatan Rp50 aja kalau mau tambah lagi atau average up ya. Ya harusnya sih terjaga ya Mas Ian ya, karena dia ada sentimen aksi korporasi pembagian dividen. Kurang lebih seperti itu ya untuk TINS ya. Berikutnya untuk MDKA. Nah MDKA bagaimana Pak Sunar? Memang sebelumnya saya sudah beli kemudian sudah jual kena trailing stop, tapi saya belum buyback ya untuk MDKA ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini, sebentar saya cek, iya saya belum buyback ya. Memang di sini MDKA masih bagus ya. Support resistennya, supportnya di 5000, resistennya di 5500. Kondisi seperti ini ya, karena dia berada di tengah-tengahnya. Kalau kita mau buy gimana Pak Sunar? Ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness tunggu di area 5000 atau 4500 ya. Ini saya gambarkan. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi atau turun di bawahnya ya 5000 atau di 4500, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi seperti ini ya. Sebelumnya dia dari atas ya, turun ya. Kemudian dia berhasil rebound kayak ke atas 4500 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Nah,
berhubung dia di tengah-tengahnya antara 5.000 dan 5.500, kalau yang mau buy high sell higher sekalian tunggu breakout ke atas 5.500 kita buy. Atau paling cepat kalau mau buy tunggu kalau sudah berhasil naik dari high-nya minggu lalu ya 5375, kalau minggu ini berhasil breakout ke atasnya kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp25 atau Rp50 kalau kita mau tambah lagi atau average up. Jadi bahwasannya untuk MDKA ini ya, selama dia bertahan di atas 4.500 sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini masih kecenderungan di area konsolidasinya atau sideways-nya lumayan lebar ya, sekitar 4.500 sampai dengan 5.500 itu untuk MDKA. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dilihat dari daily chart-nya, ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan juga ya, 4750 dan 5000. Jadi harusnya yang rajin ngikutin channel saya, mencatat dan pasang automatic order buy dan automatic order sell ya, harusnya ini sudah buy, kemudian tambah lagi, naik ke atas 5225, saya sudah sebutkan boleh tambah lagi atau average up. Nah, yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 5000 atau di 4750 ya, itu stop loss-nya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 4750 atau 5000. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, dia sudah berhasil naik, kemudian koreksi, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 5000, silakan buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya ada komen yang bilang ke saya ya, Pak Sunar jangan diulang-ulang terus dong. Seperti itu ya kalimatnya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang dia langsung ke sahamnya langsung ya, dia nggak nonton dari awal sampai akhir ya. Jadi memang saya ulang, jadi mohon maaf aja kalau misalnya diulang kembali ya. Kadang-kadang orang cuma klik di chapternya langsung ke sahamnya ya. Jadi kalau saya nggak beritahu nanti belinya agresif terlalu banyak ya, ya gimana, kan saya sudah anjurkan belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop atau stop loss. Ini kurang lebih cukup lah ya, masih lumayan bagus untuk MDKA. Kalau mau buy sekarang boleh saja tapi bertahap aja ya, kurang lebih seperti itu. Baik, berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini masih sentimen pembagian dividen ya, dividennya lumayan besar sih ya, 124,42 ya. Jadi Pegas memang saya sudah buy sebelumnya ya, saya 3 kali copet di Pegas ya, istilahnya copet maksudnya saya beli kalau dia sudah naik, saya pasang trailing stop ya, kena trailing stop saya jual ya, seperti itu ya. Ya, uptrendnya memang masih bagus ya di sini ya. Ini dari weekly chartnya target price berikutnya di 1880 dan 2150. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern rounding bottom ya, ini sudah pernah saya gambarkan. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1640, maka target berikutnya masih memungkinkan ke 1880 dan 2150. Itu untuk Pegas ya. Apalagi kalau ini sentimen pembagian dividen, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Apakah boleh buy sekarang? Strateginya sih tetap sama ya, ada dua ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi bertahap aja. Kalau naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Atau kalau misalnya takut atau tunggu koreksi ya tunggu aja di 1640. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1640, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1640 barusan kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi ya. Kalau misalnya masih turun di bawahnya 1640 ya, tunggu area buy weakness-nya ada dua ya, 1425 dan 1250. Tapi kalau dia turun di bawahnya 1250, saran saya sih jual dulu semuanya untuk Pegas. Jangan buy on weakness lagi ya, karena kalau sudah gagal bertahan di atas 1250, dia ada kecenderungan akan balik lagi turun ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau, ini kan mendekati pembagian dividen ya. Dividennya juga lumayan tinggi, kalau mau buy boleh aja tapi bertahap aja ya. Setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Nah dari daily chartnya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, jadi kalau mau buy weakness ya tunggu aja di 1640. Kalau misalnya nggak dikasih ya, kita buy-nya buy high sell higher, jadi mulai dari 1800 atau menggunakan acuan high-nya di hari Jumat ya, tanggal 27 Mei ya, 1810. Kalau dia berhasil naik ke atas 1810 kita barusan buy ya, seperti itu ya. Itu yang buy high sell higher. Uptrendnya sejauh ini masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih jauh di atasnya MA20-nya ya, jadi masih cukup bagus. Kalau misalnya takut Pak Sunar sentimen dividen nanti jangan-jangan gap down ya, ya terserah sih, kalau Anda takut ya tunggu aja setelah pembagian dividen, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, strateginya seperti itu. Atau kalau mau ambil dividennya ya mau koleksi sekarang boleh aja ya, tapi usahakan jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing lah ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk Pegas. Berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO
kalau kita perhatikan masih cenderung sideways ya. Sideways-nya dia di range-nya 3.200 sampai dengan 3.500. Memang seringkali, oh Pak Sunar, dia naik ke atas 3.200, nggak lama lagi dia turun lagi. Ya, memang kecenderungan sideways seperti itu. Kalau nggak mau kena istilahnya PHP ya, setelah naik, turun lagi, ya pasang aja area stop loss-nya di 2.900 atau 2.650. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 2.650 untuk ADRO, sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy weakness, tunggu aja di area 2.650 atau paling dekat banget 7 di 2.900 ya. Karena kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja ya. Cukup bagus juga sih kalau sekarang ya, karena masih sideways. Tapi kalau misalnya khawatir, wah Pak Sunar saya beli ini kan merah hijau merah hijau merah hijau gitu kan. Nah ini kalau merah ya harusnya kalau dari patternnya merah hijau merah hijau merah ya harusnya hijau dong ya, seperti itu ya. Tapi kita nggak pasti ya. Tapi di sini yang penting selama di atas 2650 masih cukup bagus. Kalau mau buy ya bertapa aja, jangan terlalu agresif. Kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 3460 atau 3500, boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Selama ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk dari daily chart-nya ini terlihat jelas ya. Dia sideways-nya sekitar area 3000 sampai 3400. Memang garis-garisnya agak sedikit berbeda ya. Area buy weakness sudah pernah saya sebutkan di 2800 atau 2600. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 2800 atau di bawah 2600, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 2800 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi silahkan ya. Atau ikutin aja garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 3000 tambah lagi, naik ke atas 3200 tambah lagi ya. Jadi sebenarnya target price 3400 sudah tercapai. Nah, posisi sekarang kalau yang mau istilahnya buy on weakness boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi mudah banget, memang masih cenderung sideways. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness. Ini saya gambarkan lagi aja 2800 dan 2600 ya. Ya tergantung nanti dikasih di mana. Kalau misalnya turun di bawah 2800, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2800 ya di sanalah buy on weakness-nya. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher boleh ya. Naik ke atas 3200 kita buy, naik ke atas 3250 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Resisten terdekatnya di 3400. Kurang lebih seperti itu kalau mau trading buy di ADRO. Nah, pertanyaannya mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah ada nonton ya, beberapa influencer ya. Dia mengatakan katanya sih untuk sektor batu bara atau nikel atau istilahnya tambang ya, komoditas ya, itu sudah capai puncaknya ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik jual dulu atau hindari dulu ya. Kalau saya sih fokusnya tetap aja di saham-saham yang ada di portfolio kalian masing-masing dan juga yang ada di watchlist-nya ya. Support resistennya, kemudian trennya seperti apa ya. Jadi kalau turun di bawah support terdekatnya ya lebih baik jual dulu. Nanti kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan boleh buyback ya. Kalau misalnya uptrendnya masih lanjut naik ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih tetap fokus ke saham masing-masing aja ya, daripada Anda mendengarkan berita ini, berita itu ya. Wah ini negara ini inflasi, kemudian dan lain-lain dan sebagainya ya, nanti Anda tambah bingung. Tetap aja fokus ke pergerakan harga sahamnya ya, itu saran saya. Ini sudah saya bahas 6 saham ya, ada beberapa video untuk minggu ini analisanya, jadi silakan nonton, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Bagi yang barusan kenal channel Saham Profit, silakan jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai selalu, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.